Lukas pasal 24 ayat 13, di mana setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri berulang-ulang kali. Ini ada Yesus menampakkan diri kepada dua orang. Ayat 13 dikatakan seperti ini. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Murid-murid Yesus, dikatakan di sini, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah, saudara Tuhan yang saya kasihi, dua orang murid Yesus, yang satu namanya yaitu Kleopas, yang satu lagi tidak disebut. Nah, murid Yesus di sini berbicara juga bukan hanya kepada yang 12 murid, kurang satu, ini sekarang berarti 11. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dikatakan menjadi murid Yesus. Nah, kalau di zaman Rasul, saudara kekasih, mereka disebut menjadi Kristen, pengikut Kristus. Nah, saudara, kita melihat di sini betapa baiknya Tuhan itu. Dia tidak langsung naik ke surga, Dia ingin meyakinkan orang-orang percaya, Dia meyakinkan murid-muridnya. Nah, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-16, di ayat ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, saudara, kedua murid ini tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama mereka. Karena di ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, kedua murid Yesus ini berjalan dari Yerusalem menuju ke daerah Emmaus yang jarak tempuhnya atau jaraknya, saudara kekasih, kurang lebih dikatakan 7 mil. 1 mil, saudara kekasih, 1,5 kilo. Berarti hampir berapa? 7 kali 1,5, berarti ada 10 kilometer, itu mil menurut Romawi, Nah, jadi jemaat Tuhan, dalam perjalanan tiba-tiba Yesus juga berjalan bersama dengan mereka. Tetapi kedua murid ini, saudara kekasih, tidak mengenal Yesus yang bersama dengan mereka. Yesus sengaja membutakan pikiran mereka, kedua muridnya ini. Kenapa Yesus sengaja membutakan mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus? Maksud Yesus, saudara kekasih, maksud Yesus, di mana Yesus ingin mendengar, ingin melihat iman mereka tentang Dia, tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit. Nah, jadi Yesus ingin kedua muridnya ini, mereka punya iman bukan lagi harus melihat Yesus dengan mata kepala. Yesus mau mereka melihat Yesus melalui
seberapa besar iman mereka tentang Yesus, tentang Dia. Jadi sengaja Yesus membutakan pikiran mereka, saudara kasih. Karena kalau kita baca terus, mereka tidak mengenal Yesus dan mereka juga tidak percaya apa kata firman Tuhan, apa kata Yesus waktu Dia hidup. Dan kita lanjut, saudara kasih, di ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa terjadi di situ pada hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Ini mereka kan tidak mengenal Yesus, tidak melihat Yesus ini. Mereka tidak tahu bahwa Yesus yang berbicara dengan mereka, yang berjalan dengan mereka. Nah, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu, perhatikan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Di sini kita melihat ketidakpercayaan mereka tentang Yesus. Nah, mereka tidak percaya bahwa Yesus harus menderita untuk masuk kepada kemuliaan. Nah, ayat 23, ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Mereka tidak percayakan kebangkitan Yesus kedua murid ini. Jadi hati Yesus begitu mirisnya. Kalau seandainya Yesus langsung naik ke surga, betapa banyaknya orang-orang yang percaya, betapa banyaknya murid-murid Dia akan tersesat. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa, betapa berharganya saudara dan saya. Dia mencoba meyakinkan kedua muridnya ini sampai mereka yakin bahwa Yesus harus bangkit, bahwa Yesus harus naik. Haleluya. Yesus meyakinkan bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat. Lalu di ayat 25 kata Yesus sudah mendengar apa kata-kata mereka, betapa tidak ada keyakinan mereka, tidak ada iman mereka, tidak percaya apa kata firman Kau, tidak percaya apa kitab suci. Lalu di ayat 25 kasih, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, jemaat Tuhan, di ayat 25 ini yang menjadi tuduhan juga kepada orang-orang Kristen di zaman sekarang. Banyak kita orang Kristen, saudara kekasih, menjadi betapa bodohnya dan betapa lambatnya. Kedua murid ini, saudara kekasih, ya, kedua murid ini mereka adalah murid Yesus. Tentu sekali kedua murid ini sudah mendengar tentang Yesus dan mereka sudah mendengar langsung Yesus yang khotbah kepada mereka, menyampaikan kebenaran demi kebenaran kepada mereka. Bahkan kedua murid ini sudah melihat Yesus juga mengadakan tanda-tanda dan mukjizat, tanda-tanda heran. Yesus yang langsung mengajar mereka. Nah, tetapi betapa bodohnya mereka dan lambatnya. Nah, saudara kekasih, kalau dikatakan bodoh dan lambat, ini berbicara mereka memiliki firman Tuhan, tetapi mereka tidak memahami. Itu juga kepada orang Kristen di zaman sekarang. Nah, mereka menerima firman Tuhan, tetapi lambat untuk mempercayai firman Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, saudara kekasih, Anda sudah dengar khotbah, Anda memiliki kitab suci, Alkitab, tetapi saudara kekasih, jangan menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang yang lambat. Artinya saudara kekasih, orang bodoh, ya, dia memiliki firman, tetapi dia kurang memahami firman itu. Dan betapa lambatnya, artinya saudara kekasih, mereka memiliki firman
tetapi mereka kurang percaya akan firman itu. Dan begitu lambat dia mempercayai firman itu. Nah, karena di ayat 27 saudara kekasih perhatikan, ya, Yesus itu begitu baik, dia selalu ingin meyakinkan. Memang Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lembatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya dengan sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi mereka sudah mendengar apa kata hamba-hamba Tuhan atau para pengkhotbah, dan mereka memiliki kitab suci. Ada 27 berarti. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa dikatakan guru besar, dia. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, kepada kedua muridnya tadi, ya, apa yang tertulis tentang Yesus, tentang dia sendiri dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada kedua muridnya, di mana kedua muridnya ini saudara kekasih, betapa bodohnya dan lambatnya. Padahal mereka sudah diajar langsung dengan Yesus waktu Yesus masih hidup, bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka menjadi bodoh dan lambat oleh karena ketidakpercayaan mereka akan kebangkitan Yesus. Nah, dan Yesus di sini kita melihat begitu baiknya. Di sini kita melihat saudara dan betapa berharganya di mata Tuhan. Dia mencoba untuk meyakinkan kedua muridnya tadi yang betapa lambat dan bodohnya mereka. Yesus saudara kekasih mulai menerangkan, menjelaskan mulai dari kitab Kejadian. Karena dikatakan saudara kekasih, mulai dari kitab-kitab Musa. Ada 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan, Ulangan. Yesus menceritakan, menjelaskan itu pasal demi pasal. Nah, bukan hanya 5 kitab itu. Lalu dikatakan dan segala kitab nabi, saudara. Yesus menjelaskan semua kitab demi kitab. Kitab para nabi-nabi besar dan nabi kecil. Nabi-nabi besar seperti kitab Yesaya, kitab Yeremia, nah, kitab Yosua, lalu kitab-kitab kecil, kitab Hosea, Yunus, sampai Maleakhi. Jadi 37 kitab perjanjian lama dijelaskan oleh Yesus kepada mereka tentang dia sendiri. Haleluya. Amin. Nah, 10 kilometer perjalanan tadi, tentu saudara kekasih bisa dijelaskan. Karena perjalanan 10 kilometer berapa jam itu? Ya kan? Nah, betapa baiknya Tuhan itu, betapa sabarnya Tuhan itu menjelaskan itu untuk meyakinkan kedua muridnya ini. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang disayang oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak langsung cus ke surga. Dia mencoba meyakinkan kedua muridnya itu. Nah, ayat demi ayat atau pasal demi pasal perjanjian lama itu, jemaat Tuhan yang saya kasih, mulai dari Kejadian sampai kita melihat itu perjanjian lama, itu saudara kekasih bayangan akan Yesus Kristus yang akan datang, yang menyelamatkan, memulihkan, memerdekakan, yang akan menebus dosa manusia, yang akan naik dan turun untuk menjemput saudara dan saya. Dijelaskan itu semua, nubuatan demi nubuatan tentang Yesus, mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi jemaat Tuhan, bahwa perjanjian lama adalah bayangan akan perjanjian baru. Perjanjian baru adalah penggenapan, yaitu keselamatan itu, penggenapan sang juru selamat itu. Haleluya. Nah, kita melihat di ayat yang ke 30 atau ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan
ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, perhatikan, waktu mereka berjalan bersama Yesus menuju Emmaus, saudara kekasih, Yesus tadi menjelaskan kitab demi kitab, mulai dari kitab Musa, ya, dari kitab para nabi-nabi besar sampai nabi-nabi kecil. Yesus menjelaskan ini dengan seksama, dengan baik, dengan terang sekali. Nah, waktu mereka mendengar itu dikatakan, saudara kekasih, ya, hati mereka berkobar-kobar. Nah, hati mereka berkobar-kobar sama Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah masalah persoalan oleh virus corona ini, semua katakan, saudara kekasih, saya mengajak sama Tuhan untuk kita melihat Tuhan bukan harus melalui si Megi atau lewat penampakan, tetapi kita mau melihat Yesus, kita mau mengenal Yesus lewat kitab suci, lewat firman Tuhan. Haleluya. Nah, di mana hati ini menjadi gundah gulana, hati ini penuh dengan ketakutan, hati ini menjadi ciut, hati ini menjadi cemas khawatir. Sampai kapankah virus corona ini berlalu? Mungkin kita mulai pakai pikiran semua, kita mulai berpikir yang tidak lagi. Semua katakan, saudara kekasih, supaya jiwa kita tenang, supaya hati kita bergelora, supaya roh kita menyala di tengah-tengah persoalan masalah yang mencekam ini. Semua katakan, saudara kekasih, buka hatimu kepada firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi saudara dan saya. Alkitab mencatat Matius pasal 4 ayat 4 berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Haleluya. Artinya, saudara kekasih, bukan berarti kita tidak perlu makan dan minum, hanya baca Alkitab, hanya mendengarkan firman Tuhan. No, artinya, saudara kekasih, dari dalam dulu dibenahi, maka akan keluar. Artinya, menaklukkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kita harus masuk dulu ke alam roh, yaitu menerima firman Tuhan. Nah, haleluya. Dan firman Tuhan akan memberi kekuatan yang baru bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan masalah kita. Haleluya. Nah, kita melihat dari dua murid ini, saudara kekasih, ketika Yesus menjelaskan kitab suci firman Tuhan, Yesus jelaskan ayat demi ayat atau pasal demi pasal, saudara, kitab demi kitab, hati mereka bergelora, hati mereka menyala, saudara kekasih. Jadi firman Tuhan adalah kekuatan bagi saudara dan saya di tengah-tengah masalah persoalan. Haleluya. Haleluya. Ketika Paulus, saudara kekasih, pergi ke Listra memberitakan Injil, di sana ada orang lumpuh. Di sana ada orang lumpuh, saudara kekasih. Paulus memberitakan tentang Yesus, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu. Lalu yang lumpuh ini, saudara kekasih, dia membuka hatinya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus melihat betapa bergeloranya hatinya, betapa bergelorinya rohnya. Lalu Paulus berkata, "Hai, berdirilah dan berjalanlah." Seketika itu yang lumpuh itu, saudara kekasih, dia berjalan dan dia bisa berlari. Haleluya. Kita saat ini, saudara kekasih, kita lumpuh perekonomian kita oleh karena virus corona. Mulai kita berpikir, apa yang aku makan? Mungkin saudara bekerja tidak maksimal lagi, keuanganmu tidak maksimal lagi, masukan atau pendapatanmu tidak maksimal lagi. Semua katakan, kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Karena ketika kita, saudara kekasih, mengarahkan hati kita kepada di luar daripada firman Tuhan, kita yang ketakutan, cemas, khawatir, bagaimana kita mulai stres. Tapi ketika kita membuka
kita akan dikuatkan dan daging kita akan dilumpuhkan. Haleluya. Haleluya, saudara Tuhan yang ada di rumah. Saudara membuka hati kepada firman Tuhan jangan sedikit-sedikit. Kita harus buka. Ibarat saudara di pagi hari, engkau yang punya jendela rumah yang mengarah ke matahari, mungkin saudara boleh renungkan, boleh saudara kekasih pikirkan. Ketika saudara mungkin punya rumah di kampung halaman, kita buka jendela saudara kekasih sedikit, maka sedikitlah sinar matahari itu datang. Ketika kau buka lebih lebar lagi, akan lebih lebar lagi sinar matahari datang. Ketika saudara buka lebar jendela, maka sinar matahari akan begitu lebih luas, lebih besar akan masuk. Haleluya. Jadi saudara kekasih, firman Tuhan adalah kekuatan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan adalah pribadi daripada Yesus sendiri. Firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap masalah persoalan kita. Buka hati, jangan sedikit-sedikit. Saudara buka sedikit jendela, sedikitlah sinar matahari masuk. Ketika saudara buka jendela luas, maka begitu luasnya, begitu besarnya, begitu banyaknya sinar matahari masuk. Haleluya sama Tuhan. Haleluya sama Tuhan. Kedua muridnya tadi saudara kekasih, dia tidak mengenal Yesus. Yesus menceritakan tentang dia sendiri melalui kitab suci. Yesus sampaikan kebenaran itu. Yesus sampaikan. Nah, dan roh mereka menyala-nyala. Hati mereka berkobar-kobar ketika mendengar firman Tuhan. Ketika saudara mendengar tentang virus corona yang telah menelan banyak korban jiwa, Anda mendengar saudara kekasih kematian demi kematian, bahkan Anda mendengar saudara kekasih bahwa virus corona ini akan lambat untuk ditangani, akan lama selesainya, berlalunya. Nah, mulai saudara kekasih mengarahkan hati pikiran, daging saudara yang betul menjadi takut, cemas, khawatir bukan. Mari kita beralih kepada firman Tuhan. Kita buka hati kita kepada firman Tuhan. Mulai baca firman Tuhan. Baca kitab suci itu. Mulai selidiki. Kita ingin melihat Yesus, mengenal Yesus melalui firman Tuhan. Alkitab saudara itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jiwa kita disegarkan, roh kita disegarkan, tubuh kita juga disegarkan. Haleluya. Haleluya sama Tuhan. Alkitab ini jawaban satu-satunya yang tidak ada duanya. Buku yang terlaris di dunia ini tidak ada duanya. Kitab ini saudara kekasih yang berkuasa dan dahsyat dan luar biasa di dunia ini. Dan itu diakui saudara kekasih. Haleluya. Jadi sama Tuhan, mari buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara kekasih, ya iman kita bertumbuh kepada penampakan-penampakan. Yesus sengaja membutakan mata mereka sehingga mereka, kedua muridnya tadi, tidak mengenal Yesus. Karena Yesus ingin melihat iman mereka, bukan harus melihat lagi. Tuhan mau iman mereka melihat Yesus lewat apa kata firman Tuhan. Tuhan mau kedua muridnya percaya kepada Yesus, bukan harus melihat dengan sosok Yesus di depan mata mereka. Yesus mau mereka percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Apa kata yang sudah dikatakan oleh kitab-kitab suci? Demikian saudara dan saya. Kita harus melihat Yesus, bukan harus melihat penampakan di awan-awan yang lagi viral saudara kekasih. Ya, sedikit-sedikit seperti gambar Yesus dibuat di awan-awan itu. Yesus menampakkan diri bla 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 bla. Haleluya. Memang kalau kita lihat kan ini gambar Yesus seperti itu. Itu pembodohan. Jadi saudara kekasih, Tuhan mau iman saudara dan saya, atau Yesus mau saudara percaya kepada Dia bukan harus melihat, tapi kita percaya kepada Dia melalui firman Tuhan. Apa dikatakan dalam firman tentang Yesus, kita mempercayai itu. Haleluya. Haleluya sama Tuhan. Nah, jadi kedua murid tadi saudara kekasih itu juga tuduhan kepada orang-orang Kristen betapa bodohnya mereka dan lambatnya. Mereka sudah mendengar
masih banyak orang Kristen menjadi bodoh. Arti bodoh di sini saudara kekasih, begitu susahnya dia untuk memahami firman Tuhan. Betapa lambatnya dia mempercayai firman Tuhan gitu. Betapa sulitnya kita untuk bertindak. Itu bodoh dan lambat. Jadi jemaat Tuhan, jangan menjadi bodoh dan lambat. Percayai firman Tuhan itu, jangan lambat-lambat mempercayainya. Mari kita meresponi, mari kita melakukan, mari kita memproklamasikan firman Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan iya dan amin. Haleluya sama Tuhan. Jadi jangan dirundung dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi saudara dan saya. Bukan lebar-lebar hatimu kepada firman Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kebuka hatimu kepada firman Tuhan. 3M. Mendengar firman Tuhan itu. Menerima. 2. Menerima firman Tuhan itu. 3. Memproklamasikan firman Tuhan itu. Pegang itu, catat saudara kasih. Haleluya. Saudara mendengar firman, saudara menerimanya, saudara memproklamasikannya. Jangan engkau lambat untuk mempercayai firman Tuhan. Kedua murid ini mereka punya kitab suci. Kedua murid itu saudara kekasih, mereka sudah mendengar firman Tuhan tentang Yesus yang akan bangkit. Tetapi mereka menjadi bodoh dan lambat untuk mempercayai semuanya. Jadi kalau kita jemaat Tuhan, orang Kristen masih hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran di tengah-tengah seperti ini, bukankah kita sudah mendengar bahwa akan terjadi saudara kekasih, yaitu tanda-tanda akhir zaman yang mencekam? Dan saya sudah menyampaikan, nah kita ini sudah di akhir zaman, dan seringkali sudah saya katakan kita sedang di akhir zaman, bukan di permulaan zaman. Jadi jemaat Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Mulai suka baca kitab saudara, baca kitab saudara. Itu kan membuat nanti jiwamu tenang, membuat jiwa kita tenang. Nah ini, kalau kita tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, kita akan penuh dengan ketakutan. Nah, dan itu saya alami. Ketika saya arahkan pikiran saya menyelidiki, mengikuti tentang berita virus corona ini. Ada berkata ini akan sulit untuk selesai, ini benar-benar akan terjadi ini. Kita menjadi takut karena kita tidak lagi di bawah firman Tuhan. Tapi ketika saya masuk kepada firman Tuhan, hati saya menjadi tenang, jiwa saya menjadi tenang. Karena akan digenapi, akan dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi saudara kekasih, itu saya katakan tadi, ketika kita menyelidiki firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita buka hati kita kepada firman Tuhan. Nah, yang kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kita menjadi tenang. Firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya, bahwa orang-orang yang percaya kepada tidak akan ditimpa oleh murka. Wah, saya senang. Tidak akan ditimpa oleh murka. Waduh, langsung jiwa ini tenang ketika kita baca firman Tuhan. Nah, lalu ditulis lagi di sana bahwa tanda-tanda akhir zaman ini bla 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 bla. Jadi jiwa kita menjadi tenang. Jadi kalau kita tidak membuka hati kepada firman Tuhan, Anda akan penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Mari beri tempat kepada Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita untuk belajar akan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya sama Tuhan. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara mungkin berpikir begini, itu yang saya terima. Jadi saudara kekasih Tuhan itu, ini Tuhan taruh di hati saya, Tuhan itu kepada anak-anaknya tidak sama seperti manusia. Kalau manusia saudara kekasih, yang orang tua kadang marah, kadang baik kepada anak. Ketika saudara marah kepada anak-anak Anda, yang kau hajar apanya? Anaknya, tubuhnya kau hajar. Nah, lalu kalau Tuhan marah saudara kekasih, bukan dihajar kita, bukan disiksa kita, bukan dibuat kita sakit, bukan dibuat kita kecelakaan, bukan dibuat kita miskin, dihancurkan usaha kita. No, Tuhan menghajar kita, yaitu roh kita diingatkan. Nah, saya kan lemah, seperti tidak ada semangat, saudara kekasih
pikiran saya mau kunjungi jemaat lah, mau ibadah lah, tapi saya lemah. Nah, saya lemah. Lalu saudara kekasih Tuhan kasih ini sama saya. Nah, jadi dan merasa tertuduh saudara kekasih untuk melayani sepertinya, ayo udahlah, ya, seperti itu. Lalu kan daging dan roh kan bertentangan terus. Nah, saya terus buka hati saya buka hati saya, lalu itu yang datang kepada pikiran saya, apakah Tuhan kadang marah dan kadang baik kepada saya? Nah, kalau kita memahami bahwa Tuhan kadang baik, kadang marah kepada kita, itu membuat kita lemah. Dan kita akan merasa, pasti Tuhan tidak suka dengan saya. Berarti Tuhan marah kepada saya karena saya kurang doa, kurang baca ini, kurang ini. Nah, itu adalah senjata iblis untuk melemahkan kita. Ternyata saudara kekasih, saya katakan kepada anak-anaknya, Tuhan tidak pernah kadang baik, kadang marah kepada saudara. Tuhan tetap baik kepada saudara dan saya. Alkitab mencatat, saya selidiki, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah pudar kepada saudara dan saya. Haleluya. Kasih Tuhan itu saudara kekasih tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Yang kadang-kala kita yang berhenti mengasihi Dia. Namun Tuhan saudara kekasih permanen mengasihi saudara dan saya. Jadi Tuhan tidak pernah kadang marah, kadang baik kepada saudara. Saya mau katakan Tuhan tetap baik kepada saudara dan saya. Dan ini yang membangkitkan roh saya kembali. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau begitu baik terus kepada, dan Engkau tidak pernah marah kepada saya. Dan Tuhan hanya marah kepada kita, yaitu menegur roh kita melalui firman Tuhan. Jadi Tuhan menghajar kita bukan membuat kita sakit, kecelakaan, jatuh, hancur. Tuhan menghajar saudara, mendisiplin, yaitu roh saudara melalui firman Tuhan. Haleluya. Ketika dari saudara kekasih, tubuh kita lemah. Ketika kita ini dalam ketakutan, kekhawatiran saudara kekasih. Nah, Tuhan begitu sayangnya, Tuhan tidak ingin saudara kekasih dalam kelemahan. Tuhan tidak ingin saudara hidup di dalamnya itu dibawa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tuhan tidak ingin saudara kekasih yaitu penuh dengan pikiran atau stres. Makanya Tuhan saudara menghantar, saudara mendisiplin, saudara menegur saudara lewat firman Tuhan dan roh yang dibangkitkan. Haleluya. Jadi bukan tubuh kita yang dihajar oleh Tuhan, tapi roh kita. Kalau manusia marah saudara kekasih, tubuhnya yang dihajar. Orang tua yang marah kepada anaknya, Anda akan mungkin ambil kayu atau hangit, kau hajar anakmu, tubuhnya yang kau hajar. Tapi Tuhan saudara kekasih bukan menghajar kita dengan kesakitan, dengan kecelakaan, dengan kehancuran, tapi Tuhan menghajar kita melalui firman Tuhan. Dan yang dihajar adalah roh kita, karena rohmu lemah, dagingmu yang nongol, Tuhan hajar lewat firman Tuhan. Nah, di situ saudara kekasih bangkit. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan saudara kekasih tidak pernah marah, menyiksa saudara dan saya. Haleluya. Jadi firman Tuhan saudara kekasih, bahwa firman Tuhan itu, ya, kekuatan firman Tuhan membawa sukacita. Haleluya. Firman Tuhan membawa kehidupan. Katakan amin. Firman Tuhan membawa damai sejahtera. Katakan amin. Firman Tuhan membawa kesembuhan. Katakan amin. Firman Tuhan membawa ketenangan. Katakan amin. Haleluya. Buka selebar-lebarnya hatimu kepada firman Tuhan. Haleluya sama Tuhan. Jadi jangan dirundung dengan ketakutan, jangan dirundung dengan kecemasan, kekhawatiran. Buka hatimu. Tuhan akan membangkitkan roh yang sudah mulai padam, iman yang sudah padam, iman roh yang sudah mulai lesu, dan daging yang penuh dengan ketakutan. Nah, buka hatimu kepada firman Tuhan. Engkau akan dibangkitkan, roh akan menyala, dan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu akan dienyahkan, dihalaukan ketika kita membuka hati kepada firman Tuhan. Haleluya. Kedua murid tadi saudara kekasih yang tidak mengenal Yesus, padahal Yesus berjalan bersama dengan mereka. Setelah Yesus menjelaskan tentang Dia sendiri kepada mereka dari kitab demi kitab saudara kekasih, setelah dijelaskan, nah, di mana hati mereka berkobar-kobar. Seketika itu
mereka terbuka dan mereka melihat bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Haleluya. Ketika saudara membuka hatimu kepada firman Tuhan, di mana engkau penuh dengan masalah persoalan, takut kau akan cemas tentang apapun, saudara kekasih. Mungkin engkau sedang memikirkan apa kelangsungan hidupmu bersama keluargamu, penuh dengan kecemasan. Buka hatimu kepada firman Tuhan, maka matamu yang buta, atau saya katakan tadi yang dirundung dengan ketakutan, ketika engkau memahami firman Tuhan, engkau menangkap firman Tuhan, memproklamasikan firman Tuhan, matamu akan terbuka dan engkau akan melihat pribadi Yesus. Dia Tuhan yang siap memelihara saudara dan saya, yang siap melindungi saudara dan saya. Haleluya. Saudara percaya, sampai berlalunya virus corona ini, jika engkau memahami firman Tuhan dan memproklamasikan, saya katakan Tuhan akan memeliharamu sampai berlalu virus corona ini. Dan kuasa Tuhan kau akan melihat Tuhan itu hidup. Ia sanggup memeliharamu dari mana saja. Tuhan kirimkan berkat kepadamu. Saudara jangan takut, buka hatimu kepada firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan melindungimu dari virus corona. Engkau tidak akan terinfeksi dan tidak tertular sampai berlalunya virus corona ini. Buka hatimu kepada firman Tuhan, jemaat Tuhan. Buka hatimu dan suka baca Alkitab. Baca Alkitabmu, dengarkan suara gembalamu, aminkan ketika saya sampaikan firman Tuhan. Ketika saya bagi di WA, belajar mengaminkan firman Tuhan, belajar mengaminkan firman Tuhan sama Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah jawaban bagi saudara dan saya. Tidak Anda menemukan jawaban di luar daripada firman Tuhan. Karena Matius pasal 4 ayat 4 berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi melainkan dari firman Tuhan. Artinya ketika engkau memahami firman Tuhan, ketika engkau mengerti firman Tuhan, ketika engkau melakukan firman Tuhan, ketika engkau memproklamasikan firman Tuhan,